Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alinda Rahma, NIM 181221226 kelas PKI 5C. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan satuan layanan dengan mengangkat tema bagaimana menjaga kepercayaan diri remaja putri dalam menggunakan sosial media Instagram. Sebelum saya masuk ke materi dan memberikan penjelasan terkait dengan satlan, pasti kalian bertanya-tanya, kenapa sih saya hanya mengambil subjek remaja putri, bukan remaja pada umumnya? Untuk itu, agar tahu, simak terus video ini ya. Seperti yang kita ketahui, pada masa sekarang ini, media sosial merupakan salah satu kebutuhan dan setiap hari diakses oleh masyarakat di Indonesia. Salah satu media sosial yang paling populer adalah Instagram. Bahkan negara kita Indonesia menduduki posisi keempat sebagai negara pengguna Instagram terbanyak dengan 56 juta pengguna, di mana 63% pengguna adalah remaja putri dan 37% adalah remaja laki-laki. Lalu apa aja sih faktor yang menyebabkan Instagram ini lebih banyak digunakan oleh remaja perempuan daripada laki-laki? Oke, yang pertama karena Instagram adalah sebuah media sosial yang berbasis foto, di mana lebih menekankan pada standar keindahan dan kecantikan. Jadi lebih banyak remaja putri yang tertarik menggunakannya. Sedangkan biasanya remaja laki-laki menggunakan Instagram hanya untuk melihat apa yang mereka sukai seperti tren fashion atau idola mereka. Kemudian remaja putri cenderung akan melakukan hal-hal yang membuat mereka merasa diperhatikan, dianggap penting, dan dapat membuat kepercayaan diri mereka meningkat. Para remaja putri akan mengunggah foto atau video yang berkaitan dengan diri mereka untuk mendapatkan rasa bangga dan kepopuleran. Bahkan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya menunjukkan hasil bahwa jumlah like dan followers Instagram bagi remaja putri dapat mempengaruhi perasaan dan kepercayaan diri mereka. Nah, kepercayaan diri sendiri dapat diartikan sebagai keyakinan yang ada di dalam diri individu berupa perasaan dan anggapan keadaan yang lebih baik sehingga membuat individu tersebut tampil dan berperilaku dengan penuh keyakinan tanpa ragu. Kemudian, dibandingkan remaja laki-laki, umumnya remaja perempuan lebih tidak puas terhadap citra tubuh mereka ketika masa pubertas. Hal ini dipengaruhi bahwa remaja perempuan akan merasa iri atau tidak percaya diri apabila ia melihat jika ada perempuan yang dianggap lebih cantik atau merasa lebih baik daripada diri kita sendiri. Nah, dari hal ini dapat diambil kesimpulan bahwa individu yang mendapatkan pandangan atau respon baik dari orang lain, maka akan memiliki kepercayaan diri yang tinggi atau yang baik. Sebaliknya, jika apa yang kita lakukan mendapatkan respon buruk dari orang lain, maka bisa saja tingkat kepercayaan diri kita menjadi rendah. Nah, yang perlu kita ingat bahwa sejatinya bermain sosial media itu untuk menghibur diri dan membagikan kegiatan yang menyenangkan. Untuk itu, ketika kita sedang bersosial media, diharapkan kita tuh harus bisa menerapkan etika dalam bersosial media. Jangan sampai apa yang kita posting atau yang kita bagikan dapat membawa pengaruh negatif untuk diri kita maupun bagi orang lain. Yang kedua adalah menjaga sikap dan etika dalam bersosial media. Gampangnya saja, jika kita ingin diperlakukan baik oleh orang lain, maka kita sendiri pun harus memperlakukan orang lain dengan baik. Contohnya gini nih, misal kita lihat postingan teman kita nih yang menurut kita tuh ada yang salah, kok bajunya terlalu pendek ya, oh terlalu gini ya. Nah, kita tuh jangan berkomentar langsung di postingan teman kita tersebut. Kita dapat mengingatkannya melalui chat pribadi. Dengan begitu, kita tuh menjaga diri dan teman kita
agar tidak lebih mendapatkan komentar buruk dari orang lain. Tips yang ketiga adalah memilih informasi dan mengikuti akun yang kita sukai. Oke, dalam bersosial media Instagram itu jangan semua kita ikutin ya. Kita harus bisa memilih mana nih akun-akun apa aja yang perlu kita ikutin. Karena apa yang kita lihat sehari-hari dapat mempengaruhi perilaku kita juga dalam kehidupan. Hindari akun-akun toksik yang hanya membuat diri kita itu membandingkan dengan orang lain, membuat diri kita itu menjadi menjadi tidak pede. Nah, ikuti akun yang dapat memberikan nilai positif untuk diri kamu. Misalkan nih, kita suka masak. Nah, kita bisa ikutin akun-akun yang berkaitan dengan hal-hal tersebut. Jadi, dari situ tuh kita juga dapat ilmu. Nah, jadi kan kita dalam bersosial media itu juga dapat juga sebagai sarana untuk mencari ilmu. Yang keempat adalah self love atau mencintai diri sendiri. Nah, jadi kita tuh harus menerapkan pada diri kita bahwa aku tuh baik, aku pede dan aku bersyukur dengan diri aku sendiri. Nah, misalkan kita udah punya sikap self love, pasti kita tuh akan pede terhadap segala sesuatu yang kita lakukan asalkan itu benar. Jadi kita tuh nggak boleh membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Kita harus bersyukur terhadap apa yang kita punya, karena sejatinya setiap orang itu diciptakan oleh Tuhan mempunyai kelebihannya tersendiri. Jadi kita harus mengembangkan potensi positif yang kita punya. Nah, demikian tadi beberapa hal yang dapat diterapkan oleh remaja, khususnya remaja putri, dalam menggunakan sosial media Instagram. Yang perlu kita ingat, jangan habiskan waktu kita hanya untuk bersosial media. Jangan lupakan lingkungan di sekitarmu. Nah, jadi itu sosial media itu bisa kita gunakan untuk mencari hiburan. Tapi kita jangan melupakan orang-orang yang ada di sekitar kita, karena bersosialisasi dengan lingkungan sekitar itu adalah suatu hal yang sangat diperlukan. Untuk itu, tetap bijak dan beretika dalam bersosial media. Demikian satuan layanan yang dapat saya berikan, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian, wassalamualaikum.